Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Aris. Di video ini kita akan membuat toko online. Nah, di sini saya sudah buat satu aplikasi namanya Foodshopee. Nah, di sini saya menggunakan template-nya itu yang blank. Kemudian layout-nya layout taksi. Kemudian di sini saya juga sudah ganti homepage-nya. Kemudian di bagian sini saya matikan status bar-nya di bagian atas, baik yang iOS maupun yang Android. Hanya saja di sini ada beberapa pengecualian untuk yang Android. Kemudian settingan ke bawahnya yang di bagian currency kita pilih Indonesian rupiah, kemudian di lokasinya kita pilih Indonesia, dan di bagian font kita biarkan default saja. Kemudian selanjutnya di bagian colors. Nah, di bagian colors ini di sini saya menggunakan warna kuning untuk background umumnya general, kemudian yang lainnya saya gunakan warna putih sampai di list. Kemudian bordernya tidak ada warna di sini. Kemudian teksnya ini di bagian general saya gunakan warna putih. Kemudian untuk card dan list saya gunakan warna hitam. Oke, ini saja untuk bagian colors. Selanjutnya kita masuk ke bagian fitur. Nah, di bagian fitur ini saya menggunakan padlock, commerce, booking, social wall, discount, kontak, push notification, kemudian yang terakhir itu ada my account. Hanya saja ada beberapa yang saya matikan di sini. Misalnya yang social wall, nah ini tidak perlu sebenarnya, tapi CSS-nya sudah ada. Kemudian nanti ada my account. Kenapa my account dibuat tidak terlihat seperti ini? Karena ini kita menggunakan layout taksi, di mana layout taksi itu sudah ada button yang ketika diklik dia akan diarahkan ke account. Kemudian untuk padlock, nah padlock ini kita matikan supaya dia tidak terlihat di menu. Kemudian kita bisa buka dulu yang padlock. Nah, di bagian padlock ini saya matikan tadi ya. Kemudian di sini kita menggunakan login account. Kemudian di bagian allow user by default ini pilih yes. Kemudian di bagian lock entire application ini, kalau kita ingin kunci semua fitur di dalam aplikasi, di bagian sini kita pilih yes. Tapi kalau seandainya tidak, nah silakan pilih beberapa yang mau dikunci. Itu untuk bagian ini. Selanjutnya di bagian commerce. Nah, di bagian commerce ini saya menggunakan dua buah toko. Yang pertama ada Foodshopee, kemudian ada Shopify. Nah, keduanya ini saya menggunakan settingan seperti ini. Nah, di sini saya isi semua yang bagian store information. Kemudian di bagian delivery atau pengantaran, saya cuma centang carry out dan shipping. Kemudian nanti di bagian biaya pengantarannya ini 5.000. Kemudian gratis ongkir kalau seandainya belanjaannya ada di angka 10.000. Kemudian di bagian sini kita centang. Selanjutnya di radius pengantarannya ini kita set 1 km. Kemudian delay-nya ini 20 menit. Nah, untuk pengantaran ini kita minimum ordernya itu 10.000. Kemudian di sini kita buat pajak. Nah, pajaknya itu otomatis di bagian settingan nanti di bagian sini. Nah, di sini nanti otomatis muncul. Kemudian di bagian payment ini kita menggunakan cash dan kredit. Jadi cuma dua ini saja. Selanjutnya di bagian setting
Nah, di sini nomor HP-nya harus, kemudian yang dua opsi ini kita sembunyikan saja, kemudian delivery address-nya kita haruskan. Kemudian untuk diskon setting, nah di sini kita menggunakan diskon setting. Nah, untuk tutorial diskon setting ini nanti ada videonya tersendiri. Kemudian di bagian search kita aktifkan, di bagian tip juga kita aktifkan, di bagian guest order kita tidak izinkan. Kemudian di taxesnya ini tax untuk pajak tadi, jadi kalau seandainya ada pajak silakan tambahkan di bagian sini, tinggal klik tanda tambah, nanti muncul seperti ini. Silakan diisi nama pajaknya, kemudian pajaknya berapa. Nah, di sini kita sudah buat satu pajak yang nilainya 0. Jadi kalau seandainya teman-teman lihat di sini manage content, nah ini sudah ada pajak ini. Kalau kita edit, nah di sini sudah ada namanya, kemudian nilainya 0. Kemudian itu saja di bagian setting. Selanjutnya di bagian kategori. Nah, di sini saya menggunakan beberapa kategori, yang ini semua. Silakan teman-teman buat kategorinya, kemudian foto atau gambar kategorinya, kemudian subtitlenya juga diisi. Meskipun nanti di kategori yang ada di sini atau di aplikasi kita tidak munculkan, jadi ini disembunyikan. Kemudian kalau sudah selesai tinggal diokekan. Selanjutnya setelah kategori kita masuk ke bagian produk. Nah, di bagian produk misalnya kita ambil yang boba brown. Nah, ini diisi, kemudian deskripsinya ini ditambahkan di sini. Kalau seandainya mau menggunakan source untuk WhatsApp atau order via WhatsApp, di sini silakan teman-teman tambahkan scriptnya WhatsApp. Jadi klik di source dulu kayak gini. Nah, tambahkan code-nya di sini. Nah, kode ini sudah ada di forum. Kemudian tax-nya otomatis ambil pajak yang sudah kita set di bagian settingan. Kemudian harganya di bagian sini. Gambarnya juga ditambahkan. Kemudian di bagian produk kategorisnya jangan lupa dicentang. Produk options dan produk format ini nanti kita buat video sendiri juga supaya teman-teman lebih paham. Itu saja di bagian commerce. Selanjutnya di bagian booking. Nah, booking ini kita menggunakan fitur booking. Di bagian sini, di bagian desain, nah ini kita gunakan gambar seperti ini untuk backgroundnya. Jadi teman-teman harus tambahkan, rekomendasi ukurannya ada di bagian sini. Kemudian kalau sudah selesai jangan lupa di save. Di bagian setting, cover fotonya ini tidak perlu karena kita akan ambil di bagian desain. Kemudian deskripsinya silakan ditambahkan. Kemudian di sini settingan untuk tanggalnya ini single date, desainnya kita pilih list. Dan yang terakhir di bagian format tanggalnya kita pilih yang day month year. Kemudian kalau sudah selesai di save. Selanjutnya di bagian location. Nah, di bagian sini silakan teman-teman tambahkan di wilayah mana saja pengantaran ini akan berlaku. Jadi kalau seandainya orderannya di wilayah Manokwari, maka dia akan masuk ke bagian email yang ini. Kemudian kalau seandainya di daerah Hosi, masuknya di email yang ini. Jadi teman-teman bisa gunakan email yang berbeda di setiap wilayah, atau bisa juga menggunakan email yang sama seperti itu. Kemudian di bagian diskon, nah di bagian diskon ini kita buat diskon berdasarkan settingan diskon di commerce. Jadi misalnya yang sekarang ini kita edit, ini gambarnya usahakan merepresentasikan diskon di bagian commerce ini. Jadi misalnya diskon 10%, jadi harus ada tulisan seperti itu juga. Kemudian titlenya sama juga, usahakan sama dengan yang diisi di bagian commerce. Misalnya diskon 10%,
Kemudian di bagian sini teman-teman silakan isi persyaratan untuk dapat diskonnya, kemudian kode diskonnya seperti apa, atau seandainya kalau teman-teman mau isi di condition. Nah, kondisi yang berlaku jika kita ingin menggunakan diskon ini. Misalnya di sini pembelian 5 paket ke atas. Kemudian diskonnya ini digunakan hanya sekali. Kita bisa centang di sini, tapi kalau berkali-kali bisa centang di unlimited. Kemudian tanggal berakhirnya itu silakan tentukan di sini. Setelah itu silakan di save. Kemudian di bagian desain untuk diskonnya kita menggunakan layout 3 model. Selanjutnya di bagian food shop atau yang kontak. Nah, di sini kita menggunakan desain card. Kemudian di bagian kontaknya ini semua informasinya diisi, fotonya, kemudian addressnya, display lokasinya ini centang, deskripsi untuk aplikasi atau brand kita silakan isikan di bagian sini. Kemudian informasi email sampai Twitter ini silakan diisi. Hanya Twitter ini seperti biasa kita gunakan script WhatsApp. Itu saja untuk bagian kontak. Selanjutnya untuk notification. Nah, seperti biasa untuk bisa manfaatkan ini teman-teman harus generate aplikasi dulu. Silakan tambahkan di sini, misalnya di sini terserah ya. Insert cover. Next. Nah, ini bisa di send ke specific date atau send sekarang. Oke, ini sudah selesai. Di sini statusnya masih queued, jadi masih pending. Kemudian di settingan my account, di bagian desain kita tidak gunakan background. Kemudian di bagian settingsnya ini, di desainnya kita gunakan list. Kemudian registrasi mandiri kita centang. Kalau seandainya mau verifikasi password 2 kali, silakan dicentang di bagian sini. Nah, di sini untuk yang opsi ini saya tidak centang. Kemudian yang saya centang cuma commercial agreement. Tapi kalau seandainya teman-teman tidak centang juga tidak apa-apa. Oke, itu saja untuk di bagian settingan toko. Untuk fitur-fiturnya, selanjutnya kita coba review model aplikasinya. Nah, silakan teman-teman lihat di bagian emulator padlock. Jadi ketika nanti diklik, dia akan otomatis masuk ke my account. Nah, di sini kalau seandainya teman-teman sudah punya akun, silakan langsung masukkan di sini. Atau kalau seandainya belum, buat akun baru dulu. Oke, ini sudah otomatis masuk. Nah, nanti masuk langsung ke bagian homepage. Nah, homepage-nya ini kita gunakan commerce yang kita kasih nama beranda. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, karena saya sudah menambahkan beberapa kategori, di sini langsung muncul. Kemudian produknya juga sudah ada, seperti ini model tampilannya. Kemudian di bagian booking, seperti ini modelnya. Selanjutnya di bagian diskon, nah ini sudah saya tambahkan beberapa diskon. Kemudian di bagian kontaknya tadi muncul tampilan seperti ini. Kemudian di info, nah muncul tampilan seperti ini. Kurang lebih nanti informasi yang muncul di notifikasi itu seperti ini tampilannya. Kemudian kalau seandainya saya mau order, kita bisa klik, misalnya di sini saya mau beli daging sapi A, kita beli, kita misalnya tambahkan 5, tambah ke troli. Nah, otomatis seperti ini. Kemudian kita bisa proses, kita pilih toko yang kita tambahkan. Di sini saya menggunakan 2 toko. Kemudian di sini kita pilih yang transfer bank. Kemudian nanti seperti ini munculnya. Kemudian kita bisa validate. Jadi ada pesan-pesannya di sini, kemudian ada step-stepnya di bagian atas. Seperti itu kita bisa validate.
Oke, nanti muncul seperti ini. Kita bisa cek di bagian orderan, nanti tampilannya seperti ini. Kemudian detail pemesanannya ada di bagian sini. Oke, itu saja untuk video ini. Silakan teman-teman ambil CSS-nya di bagian member area. Kemudian untuk modifikasi CSS, misalnya yang ini. Oke, ini sudah tersimpan. Selanjutnya untuk script CSS-nya, silakan teman-teman ambil dari member area, kemudian paste di text editor, terserah teman-teman mau pakai apa. Nah, di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Nah, di sini silakan teman-teman ubah yang umum-umum saja, misalnya untuk teks, kemudian untuk gambar-gambar, teman-teman silakan cari saja, misalnya HTTPS. Nah, yang kayak begini-begini silakan diubah. Ini juga teksnya diubah. Kemudian untuk warna silakan ubah di bagian sini, yang color atau background color silakan diubah sendiri saja. Ini scriptnya lumayan banyak karena kita menggunakan banyak modul. Jadi ini sekali lagi CSS-nya adalah CSS bundle. Nah, bundle itu sudah dijelaskan berkali-kali, adalah gabungan dari beberapa CSS karena kita menggunakan banyak modul di satu aplikasi. Oke, itu saja untuk CSS-nya. Silakan teman-teman modifikasi yang umum-umum saja. Oke, selamat mencoba, semoga berhasil.